Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Rofi Rojat dan Mbak Dewi Setianingsih akan mempresentasikan model matematika SIR sebagai solusi kecanduan belanja online. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah yaitu dampak dari kecanduan online ini sangat tidak baik. Di antaranya, kita membeli barang yang tidak perlu, ekonomi jadi tidak terorganisir, perasaan yang tidak tenang, kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap beli barang. Nah, selanjutnya, pemodelan ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari belanja online. Penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah mahasiswa aktif UGM 2023-2024 yang memiliki aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Blibli.com, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Zalora, Lazada, Sayurbook, OLX, Sosiola, Bukalapak, KAI Akses, Apoda, Tiket.com, dan Pegi-Pegi. Pada penelitian ini, populasinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu SIR, di mana S adalah mahasiswa yang berpotensi kecanduan belanja online. I adalah mahasiswa yang kecanduan belanja online. R adalah mahasiswa yang sudah sembuh dari kecanduan belanja online atau mahasiswa yang memiliki kontrol diri yang tinggi sehingga tidak memiliki keinginan untuk belanja online yang berlebih. Selanjutnya, dasar dari pengklasifikasian populasi ini menggunakan rumus yang kami notasikan dengan P, yaitu P itu adalah 65 dikalikan dengan T dibagi dengan U, dijumlahkan dengan 3,5 yang dikalikan terlebih dahulu dengan F, yaitu notasi U itu mewakili jumlah uang saku bulanan mahasiswa. Notasi T mewakili jumlah nominal belanja online yang kebutuhannya itu adalah kebutuhan non-primer. Notasi F adalah frekuensi belanja online di mana membeli bukan kebutuhan yang primer dalam sebulan. Cara pengklasifikasiannya yaitu mahasiswa itu masuk ke S jika nilai P-nya itu kurang dari sama dengan 20. Mahasiswa itu masuk ke I jika nilai P-nya itu lebih dari 20. Dan mahasiswa itu masuk ke R jika tidak pernah belanja online atau berkurang frekuensi belanja online selama 3 bulan. Asumsi yang kita gunakan dalam pemodelan ini, yang pertama yaitu sampel yang digunakan adalah mahasiswa UGM 2023 yang aktif dan memiliki aplikasi belanja online yang telah kita sebutkan. Yang kedua, diasumsikan jumlah mahasiswa yang menggunakan aplikasi belanja online itu sama dengan jumlah mahasiswa yang berhenti menggunakan aplikasi belanja online. Yang ketiga, mahasiswa yang berpotensi kecanduan belanja online adalah mahasiswa dengan nilai P itu kurang dari sama dengan 20. Yang keempat, mahasiswa yang kecanduan belanja online merupakan mahasiswa yang memiliki nilai P lebih dari 20. Dan yang kelima, mahasiswa yang sudah sembuh adalah mahasiswa yang dari awal nilai P kurang dari 20 itu stabil atau berkurang frekuensi belanja online-nya selama 3 bulan. Nah, untuk diagram pemodelan ini, kita membutuhkan model seperti di gambar berikut. Untuk populasi S, ini mendapatkan masukan populasi, yaitu Pi dikali N, dan populasi S itu akan berkurang dengan mu dikali S, atau populasi S pindah ke I, yaitu dengan alfa dikali S, atau populasi S ke R dengan epsilon dikali S. Nah, untuk populasi I ini ada masukan populasi dari S, yaitu sebesar alfa dikali S,
Dan populasi I itu juga akan berkurang ketika dia itu ada yang berhenti, yaitu mu dikali I, atau ada populasi yang pindah ke R, yaitu sebesar beta dikali I. Dan untuk populasi R sendiri, itu ada masukan populasi dari S, yaitu sebesar epsilon dikali S, dan masukan dari populasi I, yaitu beta dikali I, dan populasi R juga akan berkurang jika ada yang berhenti, yaitu sebesar mu dikali R. Berdasarkan slide yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh sistem persamaan sebagai berikut, yaitu ds per dt sama dengan Pn dikurangi mu plus alfa plus epsilon dikalikan dengan S. DI per DT itu sama dengan alpha S minus beta plus mu dikalikan dengan I. DR per DT itu sama dengan epsilon S plus beta I dikurangi mu R. Nah, untuk perhitungan nilai parameternya, kami menggunakan cara penghitungan sebagai berikut. Untuk parameter P, yaitu parameter yang menyatakan laju mahasiswa yang menginstal lebih dari 3 aplikasi belanja online, dihitung dengan cara S0 plus I0, keduanya dijumlah, dibagi dengan N. Selanjutnya, untuk parameter P, mohon maaf, untuk parameter mu, yaitu parameter yang menyatakan laju mahasiswa yang berhenti belanja online, kita menggunakan perhitungan yaitu 1 min P dijumlahkan dengan jumlah mahasiswa yang berhenti karena uang bulanan dibagi dengan N. Untuk parameter alfa, yaitu parameter yang menyatakan laju mahasiswa dengan P lebih besar daripada 20, cara perhitungannya yaitu 7 dikalikan dengan jumlah mahasiswa belanja karena keinginan diri sendiri dijumlahkan dengan 3 dikalikan jumlah mahasiswa belanja karena promo, kemudian keduanya dijumlah dan dibagi dengan 10N. Untuk parameter beta, itu parameter yang menyatakan laju mahasiswa yang sembuh, kita hitung dengan cara jumlah mahasiswa dari I ke R dibagi dengan jumlah mahasiswa I. Selanjutnya, yang terakhir adalah parameter epsilon, yaitu parameter yang menyatakan laju mahasiswa yang punya kontrol diri tinggi. Parameter ini dihitung dengan cara jumlah mahasiswa dari S ke R dibagi dengan jumlah mahasiswa S. Kami telah melakukan survei di mana data hasil surveinya adalah sebagai berikut, yaitu variabel S0 memiliki nilai 23, untuk I0 sebanyak 18 dan R0 sebanyak 2, di mana data tersebut terus kemudian kami olah sehingga menghasilkan parameter-parameter yaitu N dengan nilai 43, P dengan nilai 0,95, mu dengan nilai 0,35, alfa dengan nilai 0,37, beta dengan nilai 0,39, dan epsilon dengan nilai 0,3. Akibat dari data yang sudah kita olah sebelumnya, kita memperoleh sistem persamaan sebagai berikut, yaitu DSDT itu sama dengan 40,85 dikurang 1,02 S, DIDT sama dengan 0,37 S kurang 0,74 I, DRDT sama dengan 0,39 I dikurang 0,35 R ditambah 0,3 S, dan titik equilibriumnya yaitu untuk S 40,04, I-nya 20,02, R-nya 56,64. Nah, dari persamaan di atas, kita bisa membentuk matriks Jacobian yang kita simbolkan dengan J sebagai berikut. J sama dengan negatif 1,02, 00, 0,37, negatif 0,74, 0, 0,3, 0,39, negatif 0,35. Nah, jika kita perhatikan, matriks Jacobiannya ini berbentuk matriks segitiga bawah
yang mana nilai eigennya itu sama dengan entry-entry pada diagonalnya. Sehingga nilai eigennya kita peroleh lambda 1 sama dengan negatif 1,02, lambda 2 sama dengan negatif 0,74, dan lambda 3 sama dengan negatif 0,35. Nah, karena semua eigen real, nilai eigen realnya itu dari matriks Jacobian tersebut bernilai negatif, nah dapat kita simpulkan nilai titik equilibriumnya itu akan stabil ke titik S-nya itu 40,04, I-nya itu 20,02, dan R-nya 56,64. Nah, dari analisis titiknya tadi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk formulasi model SIR sebagai kecanduan belanja online, kita dapat sistem persamaannya yaitu DS dt sama dengan Pn dikurang mu ditambah alfa ditambah epsilon dikali S, terus di dt sama dengan alfa S dikurang dalam kurung beta tambah mu dikali I, dan dr dt sama dengan epsilon dikali S ditambah beta dikali I dikurang mu dikali R. Dan titik equilibrium modelnya yaitu S-nya 40,04, I-nya 20,02, dan R-nya 56,64 dengan parameternya yaitu N-nya sama dengan 43, Pi-nya sama dengan 0,95, mu-nya sama dengan 0,35, alfanya sama dengan 0,37, betanya sama dengan 0,39, epsilonnya 0,3. Eh, Sekian dulu. Oh ya, untuk simulasinya seperti pada di gambar itu, bahwa kalau kita perhatikan eh, dari 20 bulan selanjutnya itu akan stabil ya titik-titiknya, di mana recovernya akan menuju 56, I-nya akan stabil di angka 20-an, dan susketnya itu akan stabil di 40-an. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.